identitas gender, dan orientasi seksual tidak selalu berkembang secara bersamaan. Oke? Secara identik dia. Dan selanjutnya saya akan coba jelaskan ini yang penting barangkali selain tadi perkembangan otak adalah pergeresan paradigma. Jadi konsepnya bukan warga negara lagi, Pak. Tapi warga negara dihubungkan dengan sexual citizenship. Dan dengan citizenship tadi, menurut Hibele itu, dia tahun 2016 menulis konflik mengenai bukan lagi sekedar debat tentang perilaku seksual, melainkan konflik mengenai siapa yang diakui sebagai warga negara penuh, full citizen. Luar biasa, ya, luar biasa masuknya sepertinya benar, tetapi akal-akalan karena landasannya tidak ada. Oleh karena itu nature yang di sebelah kiri tadi, itu orientasi seksual sebagai karakteristik biologis bawaan, sering digunakan untuk menuntut hak bawaan. Dan itu menurut mereka. Dan kewarganegaraan seksual itu lebih mereka hubungkan dengan kultur tadi. Orientasi seksual sebagai konstruksi sosial, pilihan sering digunakan untuk menegaskan pengaruh konteks sosial politik. Maka bermainlah mereka di bawah ini, menjadikan perluasan hak-hak sipil melalui individu, melampaui individu, menyentuh fondasi struktur sosial. Jadi pantas kalau presiden mengatakan ini adalah suatu bahaya bagi ketahanan nasional karena bagian bawah tadi ini. Oke. Nah, selanjutnya saya mau coba melihatkan dari sisi yang lain. Kalau tentang otak tadi itu, kalau kita ada waktu nanti kita akan lebih dalami lagi karena saya yakin inilah yang akan diperdebatkan nanti. Jadi kalau kita tahunya sebagian-sebagian nanti kita akan sulit menjawabnya. Tapi nanti Pak Indragiri akan bisa menjelaskan. Bagaimana dengan infeksi menular seksual di kalangan LSL. Apa itu? Laki-laki suka laki-laki. Nah, yang kalau kita lihat sebetulnya adalah terjadi yang namanya beban tinggi yang tidak profesional. Artinya hari-hari ini kita untuk mengeluarkan biaya bagi orang-orang tua kita yang sakit dan segala macam kita nggak mampu. Sementara mereka ini betul-betul nanti kita lihat angkanya luar biasa. Resiko untuk mendapatkan HIV dan satu HIV itu pengobatannya luar biasa besarnya. Sampai mereka entah selesai atau kemudian pengobatannya selesai. Jadi oleh karena itu kita perlu melihat gambaran umum tadi dan kemudian apa? Slide selanjutnya kita lihat ini. Yang penyakit-penyakit yang lama-lama dulu udah nggak pernah kedengaran, karena muncul lagi. Apa? Emergency sifilis. Sifilis yang tadi udah ada, Raja Singa itu udah nggak ada, sekarang muncul lagi di mana-mana dan bukan apa masalahnya adalah itu dia resistensi terhadap obat. Jadi kalau kita lihat di sini 10,4% secara global prevensi sifilis pada orang laki-laki suka laki-laki. Kemudian tingkat yang lebih jauh lebih tinggi pada individu dengan HIV positif. Jadi kalau dia HIV positif, sifilisnya jauh lebih besar. Kemudian, jadi tadi karena adanya resistensi, mereka nggak paham makan obat sembarangan, maka terjadi resistensi obat untuk sifilis tadi. Dan kemudian kalau dia sudah resistensi, harus cari lagi obat yang kosnya lebih besar. Kemudian kerentanan tinggi terhadap HIV, 26 kali lebih tinggi seseorang yang homoseksual itu mengalami HIV. 26 kali lebih tinggi, dan apalagi kalau dia mengalami penyakit kelamin yang ada lukanya. Jadi apa yang ada lukanya? Ya, macam-macam penyakit kelamin yang ada lukanya, itu resikonya lebih tinggi untuk mendapatkan HIV. Bagaimana dengan penyakit lain, klamidia, gonore, dan yang lain-lain, semua, ya, dan termasuk juga adalah virus-virus yang kemudian mengganggu pencernaan. Karena areanya tadi itu, semua yang tadi dikatakan, bukan area yang biasa, tapi area-area yang sebetulnya kita pun juga astagfirullah min dzalik itu.
Jadi resiko enterik juga terjadi yang luar biasa. Nah, apa pendorong selanjutnya? Pendorong risiko utama tadi itu, inilah sebetulnya satu, adanya kerentanan biologis. Jadi karena memiliki risiko penularan IMS dan HIV, maka tadi kita lihat daya tahan tubuhnya rendah. Karena mungkin mereka juga kurang tidur, tidak ikut aturan-aturan kehidupan yang sebaik-baiknya. Dan jangan lupa bahwa androgen itu juga penting. Karena androgen tadi itu dia mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi ketahanan kita, mempengaruhi hormon kita. Dan yang lebih penting lagi adalah ini, jaringan seksual yang luar biasa tanpa kontrol. Ya, saya kebetulan dokter ahli kebidanan, sering sekali hari akhir-akhirnya dulu enggak menerima kehamilan remaja. Di mana kejadiannya itu? Bukan di tempat-tempat jauh, di sekitar-sekitar kita. Sekitar kita, remaja hamil dengan penyakit sipilis, naudzubillah min dzalik, dan itu terjadi kenapa? Dinamika jaringan seksual itu luar biasa tanpa kontrol. Nggak ada yang bisa kontrol, dan itu terjadi. Dan yang ya naudzubillah min dzalik lah, itu siapa yang mesti membiayai? Apa kita mesti membiayai untuk hal-hal seperti itu gitu, dan jumlahnya makin lama makin besar. Kemudian yang lebih penting lagi adalah adanya infeksi yang asimptomatik. Jadi infeksi itu nggak ada gejalanya. Gejala di mulut, gejala di anus itu nggak ada gejalanya, nggak ada keluhannya, nggak panas, nggak macam-macam. Nanti tahu-tahu sudah kena HIV atau kena penyakit. Jadi infeksi pada rektal, pada anus dan kerongkongan itu tidak menimbulkan gejala sama sekali, tetapi kuman HIV-nya dan segala macam itu sudah masuk ke tubuh. Nah, yang lebih penting lagi ini yang tadi disampaikan adalah adanya kerjasama antara mereka-mereka untuk menghancurkan perlawanan. Itu lihat gambar itu, ya. Jadi katanya rancangan layanan kesehatan sistemik, tapi sebetulnya mereka dibalik itu. Bukan mereka mau menyembuhkan orang itu, tetapi mereka bertopeng untuk menyembuhi orang itu agar kemudian semuanya itu bisa diterima. Jadi bagaimana strateginya? Nah, ini strateginya adalah tentu saja mitigasi globalnya. Pertama adalah yang memang dari hulunya. Selanjutnya slide-nya. Oke, yang pertama adalah kalau kita mau ini tidak menular kemana-mana, makanya dari awalnya jangan dibolehkan, harus dihukum, ya kan? Nah, kemudian yang lain-lainnya adalah banyak cara-cara. Nah, yang terakhir kalau kita lihat di selanjutnya adalah berapa jumlah HIV di Indonesia? 570.000, Pak, Ibu sekalian. Dan dari 570.000 itu 31% sudah dapat terapi, tapi 14% baru mencapai supresi virusnya. Jadi dia menular terus. Dan bagaimana transmisi akan berlanjut? Kalau ini kita biarkan, beban layanan tadi kosnya tidak akan cukup, dan kemudian terlambat membuat pertolongan. Jadi apa? Tentu saja kita kalau dilihat di situ ada bagian-bagian HIV, tapi yang lebih utamanya lagi bukan itu. Adalah bagaimana komparasi tadi yang dikatakan. Ya, dikatakan tadi kalau di Kanada, Belanda, Jerman, Australia itu nggak dikriminalkan. Terus diapain sama mereka? Ya kan? Tapi kemudian ada beberapa negara tadi yang sampaikan, misalnya Thailand, Singapura, dan Jepang, itu perlindungan terbatas. Indonesia belum jelas, karena nggak ada juga yang ngurusin. Nggak ada juga ngurusin. Tapi bagaimana dengan tempat-tempat lain, misalnya Malaysia, Timur Tengah, dan yang lain-lain, mereka kemudian melakukannya dengan jelas bahwa ini harus dihukum, dan kemudian mana yang ada kelainan-kelainan itu, nanti yang menentukan bukan mereka, tapi ada kelompok yang menentukan. Ini transgender. Kamu mau diapakan, dan kemudian dibantu agar mereka hidup dengan bahagia. Bukan hidup kemudian terlunta-lunta, karena, dan saya kira kita semua pernah mendengar suatu hari datang perempuan, laki-laki kepada Imam Khomeini, dan kemudian dia menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya dia, dan beliau kemudian mengadakan pertemuan sehingga disepakati
bahwa laki-laki itu kemudian dirubah menjadi gender yang sesuai berdasarkan keilmuan, dia menjadi Maryam dan dia bahagia. Kenapa? Karena negara hadir, dan negara hadir bukan asal-asalan, tapi negara hadir dengan sebenar-benarnya dengan ilmu dan tujuan yang itu. Bagaimana sikap organisasi kesehatan internasional? Saya kira kita tahu WHO ya tidak jelas sebetulnya menyangkut seperti apa. Oleh karena itu kita harus bisa memastikan bersama-sama kita mau apa, dan kita mau apa tentu dasarnya bukan maunya kita, tapi apa yang Allah mau terhadap kita lakukan buat negeri ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang barangkali kita bisa membuat lebih jelas dengan keterbatasan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.